Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini akan menjelaskan materi tentang instrumen penelitian tindakan kelas. Kelompok kami beranggotakan Kak Fathul, Kak Fitri, Kak Zubed, Kak Heni, dan juga Kak Salsa. Langsung aja kita cus ke materinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian tindakan kelas. Kira-kira apa ya instrumen penelitian tindakan kelas itu? Nah, instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan bisa juga disebut dengan teknik penelitian. Nah, instrumen penelitian tindakan kelas ini adalah suatu cara ilmiah dalam memecahkan masalah pembelajaran yang memerlukan sebuah instrumen pengumpulan data yang tepat untuk menghasilkan suatu data yang diharapkan. Jadi dengan adanya instrumen penelitian tindakan kelas ini, maka penelitian akan bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya yang kedua adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah instrumen. Dalam menyusun sebuah instrumen, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Di sini saya menyebutkan 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah masalah dan variabel. Yang kedua, sumber data atau informasi. Yang ketiga, keterangan dalam instrumen itu sendiri. Yang keempat, menetapkan jenis instrumen. Dan yang kelima, mudah dan praktis digunakan. Langsung saja, yang pertama ada masalah dan variabel. Masalah dan variabel termasuk juga indikator variabel harus jelas dan spesifik, sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis-jenis instrumen yang diperlukan. Yang kedua, sumber data atau informasi. Sumber data atau informasi, baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui terlebih dahulu sebagai bahan dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika, dan sistematika item dalam instrumen penelitian. Yang ketiga, ada keterangan dalam instrumen itu sendiri. Keterangan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpul data, baik dari sumber, kesohihan, maupun objektivitasnya. Selanjutnya yang keempat, ada menetapkan jenis instrumen. Jenis data yang akan kita cari itu diharapkan dari pengguna instrumen harus jelas, sehingga peneliti dapat memperkirakan cara analisis data guna memecahkan masalah penelitian. Jadi sebelum kita menetapkan atau melangkah lebih jauh dalam menyusun sebuah instrumen, dan salah satu hal yang utama adalah menetapkan jenis instrumen itu sendiri, karena jenis instrumen ini sangat berguna untuk penelitian di langkah selanjutnya. Selanjutnya yang kelima, ada mudah dan praktis digunakan. Jadi sebuah instrumen itu harus mudah dalam ketika kita menggunakannya. Tetapi dari apa yang kita cari tersebut atau instrumen yang kita gunakan tersebut dapat menghasilkan data-data yang kita perlukan dalam sebuah penelitian, sehingga apa yang kita cari atau apa yang kita teliti dapat membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang selanjutnya adalah tentang langkah-langkah menyusun instrumen penelitian. Langkah yang pertama adalah menganalisis variabel penelitian. Jadi langkah yang pertama untuk menyusun instrumen penelitian adalah menentukan variabel-variabel apa saja yang digunakan untuk penelitian. Yang misalkan penelitian tentang penggunaan metode inquiry terhadap hasil belajar siswa. Di sini sudah diketahui bahwa variabel bebasnya yaitu penggunaan media dan juga variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu menetapkan jenis instrumen. Setelah mengetahui variabel-variabel apa saja yang digunakan, kemudian kita mencari jenis instrumen apa yang cocok digunakan untuk mencapai hasil penelitian kita. Nah, yang ketiga yaitu menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Jadi kita membuat tabel yang dimana tabel tersebut akan kita gunakan untuk mengisi instrumen yang kita gunakan. Yang keempat yaitu menyusun item instrumen. Jadi apa saja yang akan diisi di dalam instrumen tersebut kita isikan dalam tabel yang telah kita buat tadi. Yang kelima yaitu menguji cobakan instrumen kepada siswa dan juga guru yang melakukan penelitian. Nah, selanjutnya yaitu
jenis-jenis instrumen. Yang pertama ada observasi. Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang berlangsung. Menurut Lincoln dan Kuba, observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian di mana pengamat melihat situasi penelitian. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari observasi. Yang pertama yaitu observasi terstruktur. Observasi ini merupakan observasi yang telah dirancang secara sistematis, seperti apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempat pengamatan tersebut dilakukan. Yang kedua, observasi tidak terstruktur. Observasi ini tidak mempersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan saja, seperti kayak poin-poinnya aja dari apa yang akan si peneliti itu observasi. Yang ketiga, ada observasi terbuka. Observasi ini untuk menggambarkan situasi kelas berdasarkan kronologi peristiwa kejadian yang terjadi di kelas secara lengkap. Pada observasi ini yang harus diperhatikan adalah kejadian yang terjadi secara fakta dan faktual. Seorang observer hanya mencatat semua kejadian kelas pada sebuah catatan kertas. Nah, pada observasi terbuka biasanya dikenal dengan kegiatan observasi yang dilakukan dengan membuat catatan bebas tentang segala aktivitas yang berkaitan langsung dengan objek yang akan diteliti. Misalkan, seorang peneliti ingin merekam segala aktivitas yang dianggap penting selama peserta didik sedang melakukan kegiatan diskusi di dalam kelas. Ini ada observasi terfokus. Observasi ini dilaksanakan dengan merekam segala sesuatu yang maksud dan tujuannya telah ditentukan atau direncanakan sebelumnya, termasuk alat bantu yang akan digunakan. Observasi ini digunakan untuk mengamati atau merekam baik aktivitas yang dilakukan oleh guru maupun siswa selama kegiatan belajar mengajar itu berlangsung. Nah, untuk menghindari subjektivitas observer, maka perlu dilengkapi dengan pedoman observasi yang begitu rinci. Sehingga observer itu tinggal merekam sasaran dengan memberikan coding pada lembar pengamatan observasi. Misalkan ya, observasi itu dilakukan pada peningkatan kualitas bertanya secara kritis pada peserta didik. Jadi, maksud dan tujuannya itu sudah jelas, yakni melakukan observasi terhadap peningkatan kualitas bertanya ini, supaya peserta didik itu mampu dan bisa bertanya dengan lebih kritis. Nah, selanjutnya ada observasi sistematik. Observasi ini disebut juga dengan observasi terstruktur. Ciri pokok observasi ini adalah menentukan secara sistematik faktor-faktor apa saja yang akan diobservasi, lengkap dengan kategorinya. Dengan kata lain, cakupan materi observasi telah dibatasi secara tegas. Misalkan, jika cara meningkatkan proses belajar dan hasil belajar peserta didik itu dengan menggunakan alat peraga, maka yang diteliti adalah apakah cara menggunakan alat peraga tersebut, bagaimana alat peraga itu digunakan untuk meragakan materi pelajaran. Apakah alat peraga itu tuh sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, jika yang digunakan itu misalkan digunakan dalam belajar berkelompok ya, atau cooperative learning. Nah, yang ditelitinya itu apakah cara kerja muridnya dalam kelompok sudah baik, lancar, atau kooperatif. Nah, kan dari contoh itu juga sudah bisa dilihat batasan yang tegas itu terdapat pada bagaimana cara alat peraga itu digunakan. Ini yaitu observasi partisipan. Dalam observasi ini, proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kegiatan orang-orang yang akan diobservasi. Misalkan, guru yang menjadi wali kelas di kelas 6C, yang mana guru itu tuh mengajar mata pelajaran seni budaya dari kelas 6A, B, dan C. Nah, guru itu ingin mengetahui nih penataan ruang di kelas 6A, maka guru tersebut ikut serta dalam mengajar pembelajaran di kelas 6A.
Selanjutnya yaitu observasi non-partisipan. Observasi ini kebalikan dari observasi partisipan, yang mana dalam proses observasi ini pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan tidak terlibat langsung. Misalkan guru kelas ingin mengetahui minat belajar peserta didiknya pada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, guru ini hanya mengamati saja proses pembelajaran tanpa ikut serta di dalamnya. Ikut sertanya ini dalam proses mengajarnya ya. Nah, berikut ini ada satu contoh format observasi yang terstruktur. Pertama, kita harus menuliskan judul penelitian tindakan kelasnya. Misalnya, antusias siswa dalam pembelajaran. Setelah itu, kita menuliskan hari, tanggal, dan tempat penelitian. Nah, tempat penelitian ini bisa diisi ruang kelas atau ya tempat di mana penelitian itu dilakukan. Setelah itu, kita menuliskan waktu pengamatan. Misalkan pengamatan dilakukan pada pukul 8, pukul 9, atau dan lain-lain. Nah, pada tabel tersebut kan sudah tertera nih komponen apa saja yang akan kita observasi. Lalu, di akhir kita refleksikan apa yang telah kita peroleh dari observasi tadi. Selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka ataupun melalui media tertentu. Nah, jenis wawancara ada dua, yaitu wawancara insidental dan wawancara terstruktur. Yang pertama, wawancara insidental. Wawancara ini tidak formal, dilakukan sewaktu-waktu bila dianggap perlu. Yang kedua, yaitu wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan secara terencana dengan baik mengenai waktu, tempat pelaksanaan, hingga topik yang akan dibicarakan dalam wawancara terstruktur ini. Nah, dalam wawancara struktur ini, peneliti juga sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya sudah ada. Nah, ini sudah ada format instrumen wawancaranya. Formatnya sama dengan observasi, mulai judul hingga waktu pelaksanaan. Hanya saja pada tabel dimasukkan transkrip wawancara yang telah dilakukan dan juga hasil wawancara tersebut itu direfleksikan. Selanjutnya yaitu angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan atau pernyataan untuk diisi oleh responden. Nah, angket ini terbagi jadi dua, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka merupakan angket yang memberikan kebebasan bagi responden untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Misalkan ya, pada hari itu guru mengajarkan materi siklus air menggunakan media pembelajaran scrapbook dan video pembelajaran. Nah, setelah selesai pembelajaran itu, guru memberikan angket yang berisi tentang pengalaman belajar peserta didik pada hari itu, seperti bagaimana materi siklus air hari ini, apakah kalian paham, terus apakah pembelajaran hari ini menyenangkan. Nah, lalu di bawahnya itu bisa diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masih berhubungan dengan materi siklus air. Hal itu guna mengetahui seberapa jauh pencapaian siswa pada materi siklus air tersebut. Selanjutnya yaitu angket tertutup. Angket tertutup merupakan angket yang menyajikan pertanyaan dan pilihan jawaban, sehingga responden hanya dapat memberikan tanggapan yang terbatas pada pilihan yang diberikan. Nah, biasanya pilihan jawaban yang diberikan itu kayak A baik, B cukup baik, C sangat baik, D tidak baik, seperti itu. Nah, berikut ini ada satu contoh format observasi yang terstruktur. Pertama, kita harus menuliskan judul penelitian tindakan kelasnya. Misalnya, antusias siswa dalam pembelajaran. Setelah itu, kita menuliskan hari, tanggal, dan tempat penelitian. Nah, tempat penelitian ini bisa diisi ruang kelas atau ya tempat di mana penelitian itu dilakukan. Setelah itu kita menuliskan waktu pengamatan, misalkan pengamatan dilakukan pada pukul 8, pukul 9, atau dan lain-lain. Nah, pada tabel tersebut kan sudah tertera nih komponen apa saja yang akan kita observasi.
Lalu di akhir kita refleksikan apa yang telah kita peroleh dari observasi tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis instrumen PTK. Nah, yang keempat yaitu catatan harian atau field note. Catatan harian ini merupakan instrumen untuk mencatat segala sesuatu dari peristiwa yang terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh guru ketika di dalam kelas. Nah, untuk apa sih catatan harian ini? Catatan harian ini digunakan untuk mengetahui perkembangan siswa-siswi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini catatan harian itu dibagi menjadi dua. Ada catatan harian guru dan catatan harian siswa. Catatan harian guru adalah catatan tentang berbagai temuan yang ditemukan oleh guru selama proses tindakan dari pembelajaran yang dilakukan ketika di kelas. Contohnya seperti catatan tentang respon dari siswa terhadap perlakuan yang diberikan oleh guru selama proses pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu catatan harian siswa. Catatan harian siswa ini yaitu merupakan catatan tentang tanggapan dari siswa atau siswi terhadap tindakan yang dilakukan oleh guru. Jadi catatan harian siswa ini tuh lebih mengenai tentang tanggapan dari siswa terhadap tindakan yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun catatan harian. Ada 3. Yang pertama yaitu catatan harian ditulis ketika proses tindakan berlangsung. Untuk apa? Yaitu untuk menjaga objektivitas dari fakta yang ditemukan ketika melakukan penelitian dalam kelas. Lalu yang kedua yaitu hal yang ditulis adalah yang berhubungan dengan fokus masalah. Jadi yang ditulis, yang dicatat oleh guru itu adalah yang menjadi fokus dari permasalahan. Contohnya guru itu ingin meneliti tentang keaktifan siswa, berarti guru mencatat tentang selama pembelajaran berlangsung, bagaimana tingkat keaktifan siswa-siswi yang di kelas, seperti itu. Dan yang ketiga, yakni catatan ditulis dengan singkat dan padat, dan pastinya harus jelas, yaitu sesuai dengan fokus dan juga sasaran dari penelitian yang dilakukan dalam kelas oleh guru tersebut. Nah, berikut ini ada contohnya. Nah, yang kelima yakni tes. Apa itu tes? Tes adalah salah satu instrumen dari pengumpulan data, yaitu untuk mengukur kemampuan siswa atau siswi dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi yang dicapai oleh siswa. Nah, dalam tes itu harus diperhatikan tingkat validitas dan juga reliabilitasnya. Nah, kemudian jenis-jenis tes berdasarkan jumlah pesertanya. Yang pertama ada tes kelompok. Tes kelompok ini merupakan tes yang dilakukan terhadap beberapa siswa atau siswi itu secara bersama
itu ada judul penelitian tindakan kelas, lalu ada hari, tanggal, dan juga tempat pelaksanaan untuk melakukan penelitian tersebut, lalu waktu pelaksanaan, kemudian kompetensi dasar dan juga indikator. Kemudian pada kolom itu bisa diisi bukti-bukti seperti foto atau file laporan. Foto ini bisa berupa ketika penelitian yang dilakukan di dalam kelas dalam proses pembelajaran tadi bisa dimasukkan dalam bukti dokumentasi. Kemudian refleksi itu dari guru yang mana itu bersangkutan dengan apa yang telah diteliti pada proses pembelajaran. Seperti itu. Demikian yang dapat